Halo YouTuber, jumpa lagi dengan kami resep kue pejuang COD. Kali ini kami akan membahas tentang ini ya, modus pembuat kue nakal jahat ya. Ini bagaimana mereka mengoplos kue-kue yang beracun dan mematikan ya. Oke, sebelum kita membahas tentang bahasan tersebut, saya akan memperlihatkan referensi ya, terakhir update dari konsumen-konsumen kami. Coba di ini kelihatan. Ini udah testimoni terakhir 826 ya. Ya. Udah kelihatan tadi. Ya. Jadi itu menunjukkan kami itu ini ya, paham di bidang-bidang kue dan terbukti emang kita emang bergelut di permasalahan kue ulang tahun ya. Oke, balik lagi ke permasalahan ya. Kita akan membahas ini ya, bagaimana modus pembuat kue yang nakal ya, beracun. Ini udah ini ya, udah makin mengkhawatirkan ya, makin mengkhawatirkan dan semakin banyak korbannya ya. Kita coba lihat ya ke ini ya, di Google ya. Kita klik keracunan kue ulang tahun ya. Oke nih ya. Ini ya. Kelihatan? Tuh ya. Sini keracunan kue 20 siswa dan seorang guru ya. Di sini juga guru dan murid yang udah pada jadi korban, dan itu juga makin sering intensitasnya ya, menjadi korban dari kue ulang tahun yang beracun. Dan yang menjadi pertanyaan ya, itu para korban, baik itu dari siswa maupun guru ya, apalagi guru yang tingkatannya udah cukup matang untuk membedakan mana kue basi dan mana kue yang udah busuk. Dari situ mereka itu tidak bisa membedakan mana kue ulang tahun yang udah basi dan mana kue ulang tahun yang udah busuk ya. Jadi tidak bisa tercium oleh mereka dan tidak berasa oleh mereka kalau kue itu udah basi. Nah, jadi berikut ini saya akan membeberkan itu tuh gimana modusnya ya, dari para pembuat kue ultah yang nakal ya. Dan sekaligus saya akan memperlihatkan contoh modus dan contoh ya. Nah, di depan saya ini ada kue ya, kue ulang tahun. Ini cukup cantik ya kuenya ya, cukup cantik ya. Nah, tapi di balik kecantikannya ini ada yang ini ya, ada yang mematikan dan cukup beracun. Oke, kita akan bahas ya tentang kue ini dan nanti hubungannya dengan berita yang tadi ya, korban keracunan ya. Nah, jadi pertama ini ya, ini basket bawahnya. Kue ini sangat
bening ya, sangat bening ya, berkilau ya, berkilau itu. Coba ini yang sebelah sini, ya, berkilau. Oke, kita coba taruh lagi. Ada lap enggak? Nah, jadi kita ambil nih ya dari bawahnya nih ya. Ambil dari bawahnya. Kita coba bakar ya. Deketin lagi nih. Cair. Ya, perhatikan tuh. Kelihatan. Dijelasin lebih jelas. Ini nih putih-putihnya kelihatan. Ini putih yang bening-beningnya nih. Nih, putihnya nih, ini. Putih. Ini putihnya. Coba perhatikan nih ya. Di bagian ini ada putih ya, cairan yang putih ya. Ini ternyata setelah dibakar ya, ini ada lilin, oplosan lilin cair ya. Ini terlihat nih putih nih yang di jempol saya nih ya. Ini putih jelas terlihat, ini putih ya, gitu ya. Udah ya. Nah, jadi udah jelas terlihat ya dengan gamblang ya. Untuk base cake-nya itu di deketan, dilapisi dengan lilin cair. Dengerin ibu-ibu, dilapisi dengan lilin cair ya. Nah, jadi udah gini aja. Nah, jadi ini tuh ini ya. Warnanya tuh berpendar ya. Ini nih, kelihatan nih. Di sini ya. Di sini warnanya rada tua. Ya. Rada ke arah coklat, ya. Di sini ke arah coklat keunguan. Ya. Ini basah dia. Ini rada shiny ya, ini ya. Rada mengkilap ya. Ini sangat ketahuan ya. Di sini coklat, rada coklat. Di sini coklat keunguan. Ya, bisa ngelihat perbedaannya. Ya. Ini ke warnanya itu berpendar. Berpendar jadi warnanya itu nggak merata gitu warnanya. Ini kemungkinan besar ini dioplos oleh rodamin B. Kemungkinan besar ya dioplos oleh rodamin B. Coba klik di Google ya, ciri makanan yang mengandung rodamin B. Di situ akan tertera ya di Mbah Google ya. Pasti akan ada yang menginfokan, banyak yang menginfokan bahwa ciri kue berodamin, ciri makanan yang berodamin itu tekstur warnanya itu berpendar ya.
rodamin itu eh, lebih berbahaya dari pewarna tekstil One-Tech ya. Tuh ya. Beda ya, lihat nih, perhatikan. Di sini coklat. Di sini coklat ke ungu-unguan. Ya, beda tuh, lihat perbedaannya tuh. Ya. Udah ya. Ditaruh lagi nih. Nah, ini juga, ini masih kerasa tuh lilinnya nih ya. Tuh. Lilin. Tuh lihat, itu putih ya. Putih. Ya. Nah, udah sini lagi. Nah, jadi para pembuat kue nakal ya, yang levelnya udah level benar-benar jahat kalau yang seperti ini ya. Jadi mereka itu pertama di base cake ya, di base cake tadi ya, itu dilapisin sama lilin cair, dan dicampur oleh rodamin B ya, Nah, fungsi dari lilin cair itu ya, fungsinya satu, yaitu memperlama kue supaya tidak cepat basi, atau bisa menyebabkan kue itu tahan lama dalam ukuran bukan normal ya. Jadi bisa bertahan sampai berbulan-bulan ya, bisa sampai berbulan. Nah, jadi kalau kue yang sudah base cake-nya itu sudah dioplos ya oleh ini ya, oleh lilin cair dan rodamin, itu kalau dimakan itu akan membuat hambar di lidah, ya. Nah, sedangkan dari rodamin tersebut itu akan membuat pahit ke lidah ya, Nah, makanya lidah itu menjadi hambar, nggak berasa ya, dan akan merasakan sedikit pahit pengaruh dari rodamin tersebut. Nah, makanya jadi tidak bisa membedakan. Jadi lidah sudah tidak bisa lagi membedakan mana makanan yang basi karena lidahnya sudah hambar. Nah, jadi fungsi dari dioplos tersebut ya, itu untuk menahan pembusukan, menahan lendir. Nah, jika kue mengarah ke arah pembusukan, pasti kue itu akan berair dan berlendir. Nah, makanya fungsi dari cairan lilin itu ya, itu untuk menahan supaya lendir itu tidak sampai keluar ke permukaan luar dari kue, permukaan luar dari base cake ya. Nah, untuk permukaan luar dari base cake ya, ini ya sekeliling, itu sama pembuat kue nakal ya, yang jahat ya, itu dilapisi juga oleh lilin cair tersebut, biasanya diolesi. Nah, jadi lendir itu ketahan sama lilin cair itu, pembusukan ya. Kalau kue yang busuk alami pasti itu berlendir ya, Nah, kalau fungsi dari lilin cair diolesin di sekelilingnya ya, itu juga untuk menahan supaya kue itu lendir itu tidak keluar dan tidak tercium bau busuk, bau basi. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi cara ini yang mereka lakukan ya, jadi untuk mengelabui bibir dari konsumennya ya. Jadi itu lidah dari konsumen. Jadi lidah itu udah nggak bisa lagi membedakan rasa kue yang basi karena udah tertutup sama rasa lilin dan rodamin. Jadi di lidahnya itu hambar
dicampur dengan sedikit pahit seperti itu. Nah, jadi kue yang ini apalagi itu banyak korban ya, tentu ini sangat berbahaya jika dimakan oleh anak-anak balita ya. Nah, jadi untuk emak-emak nih ya, untuk mama, perhatikan nih mama ya. Para pembuat kue zaman dahulu yang jahat ya, dan yang nakal sampai saat ini ya, itu mengalami perubahan modus ya. Kalau pembuat kue nakal yang zaman dahulu ya, itu cuman dioplos pakai ini doang, pakai rendaman air mawar. Yang kue yang udah mau basi ya, dioplos dengan rendaman air mawar, tapi tetap aja masih bisa kecium. Nah, kalau udah dioplos oleh ini ya, trik seperti ini, lilin cair dan rodamin, itu sebau-baunya kue, sebasi-basinya kue, itu nggak bakal bisa tercium, nggak bakal bisa kerasa ya. Nah, makanya kalau para korban itu ya, itu udah mungkin udah banyak itu jumlahnya, udah ratusan ya, itu ratusan korbannya ya. Kalau mereka sebelumnya tahu, dirasa sama lidah mereka ya, dirasa oleh lidah mereka dan tercium oleh hidung mereka kalau kue yang dimakan itu basi, tentu mereka tuh tidak akan mau makan ya, tidak akan mau makan. Nah, ini buktinya, logikanya, kejadiannya, mereka memakannya padahal kue itu sudah basi, tapi mereka tidak bisa merasakan aroma basi dan merasakan rasa yang sudah busuk ya. Nah, makanya itu pembuat kue seperti itu lebih pintar untuk saat ini ya, untuk lebih pintar dari para konsumen. Makanya kami itu membeberkan untuk ibu-ibu harus berhati-hati nih, mama apalagi yang punya anak kecil ya. Kue ini lucu, cantik kue ini. Jadi tujuannya untuk anak kecil, tujuan pasarnya untuk anak kecil ya. Nah, jadi di balik kecantikannya itu ya, ada sesuatu yang mematikan. Ya. Nah, jadi untuk konsumen zaman sekarang ya, modus pembuat kue itu udah semakin pintar. Ya, udah semakin pintar. Jadi udah mengoplosnya itu udah dengan bahan-bahan yang berbahaya dan mematikan. Jadi tadi udah bisa ketahuan triknya ya. Jadi untuk mengetahui ciri kue dari modus pembuat kue yang jahat ya. Pertama, dibakar dulu base cake-nya. Ya, dibakar dulu base cake-nya, otomatis dia akan berubah menjadi cairan lilin ya. Terus yang kedua, tadi diperlihatkan di dalam base cake-nya itu ya, terjadi perbedaan tekstur warna ya, itu berpendar. Jadi ada warna yang lebih tua, ada yang lebih soft, dan juga warnanya itu glowing, mengkilap, shiny ya. Nah, terus yang ketiganya itu, dia itu kue itu berlendir, lengket kue tersebut. Nah, jadi untuk antisipasinya ya, supaya anak anda tidak menjadi korban ya, ketika memotong kue ya, di base cake-nya itu berlendir ya, atau warnanya berpendar dan warnanya itu shiny, itu sebaiknya jangan dimakan ya, karena itu ciri kue yang mengandung oplosan lilin cair dan rodamin. Nah, terus juga tadi eksperimen lagi dengan dibakar dari base cake tersebut ya. Nah, dan yang terakhir,
ya. Yang terakhir itu biasanya dites dulu ke ini ya, ke binatang seperti kucing. Kucing itu bisa membedakan mana yang alami dan mana yang mengandung pengawet berbahaya. Ya biasanya kucing itu nggak mau ini ya, nggak mau ngendus, nggak mau makan kue yang ini yang mengandung kimia berbahaya ya. Tadi saya udah beberkan ya itu modus-modusnya, yaitu modusnya dengan cara dicampurkan lilin di pertengahan base cake ya, pertengahan adonan. Dan kedua diolesi lilin cair di sekelilingnya. Jadi itu fungsinya untuk menahan lendir pembusukan supaya tidak tercium aroma busuk dan supaya tidak keluar dari tengah kue maupun dari permukaan luar kue. Makanya ditahan oleh lilin cair tersebut ya. Terus kedua dicampur dengan rodamin ya, rodamin B. Itu sama fungsinya pengawet dan pewarna ya, pengawet dan pewarna. Jadi ketika korban itu makan ya, lidah mereka tuh akan terasa hambar, tidak akan terasa hambar, tidak bisa lagi mencium aroma busuk dan tidak lagi bisa merasakan aroma yang rasa yang udah basi ya. Nah, oke. Jadi saya sengaja informasikan seperti ini supaya jangan ada lagi korban. Dan untuk mama dan para orang tua ya, bapak sama ibu, jika ada anak yang balita ya merengek minta dibelikan kue yang lucu seperti ini, itu harus ekstra hati-hati ya, harus ekstra hati-hati zaman sekarang. Oke, demikian video tentang modus pembuat kue ulang tahun yang nakal atau jahat dan cirinya, serta saya beberkan juga antisipasinya. Semoga jangan ada lagi korban ke depannya dan supaya masyarakat awam bisa lebih mengenal kue yang berbahaya ya. Oke, demikian informasi dari kami. Nantikan video-video kami selanjutnya. Oke, wassalam. Tangan ke bawah. Kelihatan mukanya ke sini. Kasih. Tambah lagi. Tambah lagi. Nih. Kasih lagi, kasih lagi. Kasih, sadarin lagi, sadarin lagi, sadarin lagi. Sini tuh. Ini.
sekali lagi. Itu. Sini itunya dilihatin. Nyari. Nyariin tangan bapak.